Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Landari dengan NIM C1C124067 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Megareski. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, yaitu Ibu Dr. Nurhadifah Amalia, SPD MPD. Materi yang akan saya bawakan yaitu peranan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk hidup yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial atau social need yang diperlukan manusia untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian peranan manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu berarti manusia sebagai diri pribadi atau perseorangan yang tidak dapat dipisahkan antara jiwa dan raganya. Kata individu berasal dari bahasa Latin individuum yang artinya tidak terbagi. Manusia sebagai makhluk individu memiliki beberapa karakteristik seperti kemampuan berpikir, emosi, identitas, kemandirian, dan pengembangan pribadi. Selanjutnya, proses pertumbuhan manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa sejak lahir dan faktor keturunan. Secara fisik, setiap orang memiliki kemiripan maupun kesamaan ciri dari orang tuanya, entah itu bagian tubuh, sifat, dan karakter. Sedangkan faktor fenotip adalah ciri fisik, karakter, atau sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan yang dimaksud ialah lingkungan fisik seperti kondisi alam sekitar, kondisi tempat tinggal atau rumah, dan kondisi geografis beserta iklim. Oke, adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama itu pandangan nativistik. Yang kedua pandangan empiristik, dan yang ketiga pandangan konvergensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lain. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri. Bahkan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan manusia lain untuk membantunya. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial akan membentuk suatu hukum, mendirikan sebuah kaidah perilaku dan kerjasama antar kelompok yang lebih besar. Adapun contoh manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk hidup yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan interaksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial atau social need yang diperlukan manusia untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Oke, kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi yaitu manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun emosional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang berjudul Peranan Manusia sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.